Kisah Qabil dan Habil. Setelah bertahun-tahun hidup terpisah, Allah perintahkan Nabi Adam untuk membangun Ka'bah sebagai kiblat persatuan. Dan tanpa disangka-sangka, di sanalah Nabi Adam bertemu dengan istri tercintanya, Sayyidah Hawa, di sebuah tempat yang bernama Arafah. Nabi Adam dan Sayyidah Hawa pun kembali saling mengenang dan mengenal satu sama lain. Hingga akhirnya Allah karuniakan kepada mereka berdua, yakni karunia 4 buah hati. Qabil dan saudari kembarnya Iklimah, dan adiknya Habil dan saudari kembarnya Lubuda. Diriwayatkan bahwa Qabil, putra pertama Nabi Adam, merupakan anak yang suka bercocok tanam. Sedangkan Habil adiknya, dia lebih memilih menggembala hewan-hewan ternak untuk diambil manfaat-manfaatnya. Melihat potensi putranya yang berbeda, Nabi Adam pun membagi pekerjaan rumah yang berbeda sesuai dengan kemampuan masing-masing dan membawa hasilnya untuk dikonsumsi bersama istri dan putri-putrinya. Hari demi hari dijalani, Qabil dan Habil pun mulai tumbuh dewasa. Hingga tibalah waktunya untuk mereka berdua menikah. Nabi Adam pun mengumpulkan 4 buah hatinya untuk dinikahkan satu sama lain. Namun, meskipun dalam syariat ajaran Nabi Adam dibolehkan menikah dengan saudari kandungnya, akan tetapi mereka dilarang untuk menikahi saudari kembarnya. Dengan demikian, ditetapkanlah bahwa Qabil akan menikahi Lubuda yang merupakan saudari kembar Habil. Sedangkan Habil akan menikahi Iklimah, yakni saudari kembar Qabil, yang mana Iklimah lebih cantik daripada Lubuda. Mendengar permintaan itu, Habil yang merupakan anak yang penurut menerima permintaan ayahnya dengan senang hati. Sedangkan Qabil, dia tidak terima dan marah atas keputusan ayahnya. Qabil berkata, "Iklimah, dia itu saudari kembarku. Aku lebih berhak menikahinya." Nabi Adam menjawab, "Iklimah adalah saudari kembaranmu. Kamu tidak bisa menikahinya." Qabil pun masih tetap menolak permintaan ayahnya. "Tidak, sesungguhnya Allah tidak memerintahkan ini. Ini murni pendapat ayah." Melihat sikap Qabil, Nabi Adam pun berkata, "Kalau memang demikian, maka kalian berdua bawakanlah hadiah kurban. Siapapun yang hadiah kurbannya diterima Allah, maka dialah yang berhak menikahi Iklimah." Qabil dan Habil pun melaksanakan perintah ayahnya untuk mencari hadiah kurban terbaik. Maka datanglah Qabil dengan beberapa sayuran dan tanaman yang sudah layu. Dalam hatinya dia berkata, "Aku tidak peduli, maka diterima atau tidak hadiah kurbanku ini. Aku harus menikahi Iklimah." Di sisi lain, Habil datang dengan daging kambing terbaiknya. Di dalam hatinya hanya mengharap ridho dan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berdua pun meletakkan hadiah kurban mereka di atas gunung. Dan tak lama, turunlah cahaya api dari langit menghampiri kambing Habil sebagai tanda dari Allah bahwa hadiah kurban milik Habilah yang diterima oleh Allah yang Maha Kuasa. Namun Qabil pun marah besar dan dia mengancam, "Apa-apaan ini? Hadiah kurbanmu diterima, sedangkan punyaku tidak. Akan kubunuh kau agar tidak menikahi saudari kembarku." Habil menjawab, "Sesungguhnya Allah hanya menerima hadiah kurban orang-orang bertakwa. Seandainya kamu julurkan tanganmu untuk membunuhku, aku tidak akan menjulurkan tanganku sama sekali untuk berusaha membunuhmu. Sungguh, aku takut kepada Allah Tuhan semesta alam." Beberapa hari kemudian, di suatu malam yang dingin, tidurlah Habil di peternakan miliknya. Karena kelelahan, Nabi Adam pun meminta Qabil untuk pergi memanggilnya pulang. Disinilah datang setan menggoda Qabil untuk membunuh Habil. Dan Qabil dengan hati yang penuh kemarahan terbujuk oleh godaan setan dan bergegas menghampiri Habil dengan membawa batu besar. Dan di malam itu pula, Qabil pun melemparkan batunya ke arah wajah Habil hingga melukainya dan membunuhnya. "Ya, matilah kau!"
adalah setan dan berbahagia atas pembunuhan pertama di muka bumi ini. Sedangkan Qabil yang semula membenci Habil mulai menyadari bahwa ini semua merupakan tipu daya setan. Dia pun menyesali dan bersedih atas tingkah bodohnya. Namun Habil sudah tiada. Qabil pun membawa Habil di punggungnya hingga Allah mengutus 2 burung gagak yang saling membunuh tepat di hadapan Qabil untuk diperlihatkan kepadanya bagaimana dia seharusnya menguburkan jasad saudaranya. Qabil berkata, "Oh, celakalah aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan jasad saudaraku ini?" Dan dikuburkanlah jasad Habil. Dari sini kita dapat mengetahui bahwasanya tipu daya iblis itu sangat berbahaya. Sesungguhnya iblis itu adalah musuh yang nyata. Karena iblis, Habil yang tidak berdosa pun harus tewas di tangan Qabil yang seharusnya tidak membunuh saudaranya sendiri. Itu disebabkan oleh setan yang membisikkan Qabil untuk berbuat suatu perbuatan yang belum pernah dilakukan oleh Adam sekalipun. Maka dari itu, kita harus banyak berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari tipu daya dan godaan iblis sehingga kita dapat terjaga dari perbuatan yang jahat.